البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Talkhis Ahkamil Udhiyah, kita masih di muka surat 16. Asyartu rabi', syarat yang keempat untuk hewan penyembelih, untuk hewan kurban adalah antakuna milkan lil mudahhi au ma'dzunan lahu fiha, yaitu hewan ini dimiliki oleh orang yang menyembelih. Bukan milik tetangga disembelih sesuka hati, bukan. Atau memang dia diizinkan untuk menyembelih tadi min qibali syara', dari sisi syariat. Atau min qibali dzalikal malik, atau dari si pemiliknya, yaitu sebagai wakil misalkan. Fala tasihhu tadhiyatu bima la yamliku, maka tidak sah penyembelihan korban dengan hewan yang tidak dia miliki. Kal maghsub, seperti apa? Hewan rampasan. Wal masruq, hewan curian. Wal ma'khudhi bi dakwan batilah, atau hewan yang diambil dengan dakwaan yang palsu, dakwaan yang batil. Wa nahwih, dan yang seperti itu. Li'annahu la yasih, karena yang demikian itu adalah tidak sah. Apa itu? At-taqarrubu ilallah bimaksiyatih, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendurhakainya. Ini tidak sah. Baik. Masuk dalam keumuman firman sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada di atasnya syariat kami, maka dia tertolak. Dan masuk dalam keumuman sabda Rasulullah SAW, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa tasihu tadhiyatu waliyil yatimilah, dan sah penyembelihan yang dilakukan oleh wali anak yatim untuk anak yatim itu min malih, dari harta anak yatim, idza jarat bihil adah, apabila tradisi di situ memang berlangsung seperti itu. Tidak mengklaim ini harta saya, tapi ini harta anak yatim itu dan saya mentasarufkan dengan baik. Wa kana yankasiru qalbuhu bi adami tadhiyah, sementara anak yatim ini patah hati apabila dia tidak menyembelih, sementara dia masih belum balik, belum pandai dan sebagainya, maka walinya yang menjadi wakil. Wa tasihu tadhiyatul wakili min mali muwakilihi biiznih, dan sah penyembelihan yang dilakukan oleh wakil dari harta orang yang dia wakili, yaitu yang mewakilkan dirinya, dengan seizinnya. Asyartul khamis alla yata'allaqa biha haqqun lil ghair, hewan yang disembelih ini tidak terkait dengan hak orang lain. Tayyib, fala tasihu tadhiyatu bil marhun, maka tidak sah penyembelihan terhadap hewan yang sedang digadaikan, hewan yang dicagarkan. Tayyib, karena terkait dengan hak orang lain. Tayyib. Asyartu sadis, syarat yang keenam, an yudhhiya biha fil waqtil mahdudi syar'an, dia menyembelih hewan tadi di waktu yang ditentukan, dibatasi oleh secara syariat, yaitu 4 hari itu. Wa huwa min ba'di sholatil idi yauman nahar, setelah sholat id pada hari nahar tanggal 10 itu, ila ghurubi syamsi min akhiri yaumin min ayyamit tasyrik, sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Wa huwa al-yaumus salisa asyar min Dzulhijjah, tanggal 13 dari Dzulhijjah. Fatakunu ayyamud adzabhi arba'ah, jadilah hari-hari penyembelihan itu 4. Yaumul id ba'da shalah, hari raya setelah sholat itu, wasalah satu ayamin ba'dah, dan 3 hari setelahnya. Faman dzabaha qabla faraghi sholatil id, barang siapa menyembelih sebelum selesainya sholat id yang diselenggarakan di situ tentunya, walaupun mungkin di kampung lain belum selesai, tapi yang penting di sini selesai. Tapi kalau yang di sini pun belum selesai, au ba'da ghurubi syamsi yaumas salisa asyar, atau setelah terbenamnya matahari pada hari ke-13, lam tasihha udhiyatuh, penyembelihan korban tadi tidak sah. 5 rawal Bukhari anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla shalah fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlih,
Barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka sembelihan tadi itu hanyalah daging yang dia serahkan untuk keluarganya, yaitu daging biasa saja. Walaisa minan nusuki fi syai', tidak termasuk penyembelihan korban sedikit pun, yaitu tidak sah untuk hewan korban, tapi boleh untuk disedekahkan biasa. Baik, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa rawa an Jundub bin Sufyan al-Bajali, wa alam rawa kembali ke Bukhari kah? Al-Bukhari meriwayatkan dari Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu qala syahidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, saya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, hendaknya dia mengganti posisi kambing tadi dengan kambing yang lain, hewan yang tadi dengan hewan yang lain. Disebutkan dalam catatan kaki, ya ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahkan. Wa an Nubaisyah al-Hudzali radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang namanya Nubaisyah al-Hudzali radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wajal. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan mengingat Allah Azza wa Jal. Rawahu Muslim. Tayyib. Lakin law hasalalahu udhrun bita'khiri an ayyamit tasyrik. Tetapi kalau dia mengalami udhur sehingga terlambat dari hari-hari tasyrik. Apa itu contohnya? Mithlu an tahrabal udhiyatu bi ghairi tafritin min. Misalkan hewan yang disembelih itu ternyata melarikan diri, hewan yang hendak disembelih, bukan karena orang ini cuai atau meremehkan penjagaan. Tayyib. Falam yajidha illa ba'da fawatil waqt. Lalu dia tidak mendapatinya kecuali setelah luputnya waktu. Au yuwakkila man yadbahuha, atau dia mewakilkan penyembelihan pada orang yang menyembelihkannya, tapi fayan sal wakil. Ternyata wakilnya itu lupa. Hatta yakhrujal waqt, sehingga waktunya sudah keluar. Fala ba'sa an tudbaha ba'da khurujil waqt. Maka tidak mengapa hewan tadi disembelih setelah waktunya luput. Karena lupa ini udzur. Yang termasuk lupa, yang setara dengan lupa adalah ikrah, yaitu terpaksa, yaitu di luar kemampuan, hewannya lari. Lil udzur, berdasarkan udzur, qiyasan wa qiyasan ala man nama an sholatin aw nasiyaha, dan qiyas kepada orang yang tertidur dari sholat atau lupa dari sholat. Dan kita tahu sholat lebih utama daripada penyembelihan korban. Kalau sholat masih mungkin untuk dilaksanakan setelah itu dengan sebab uzur, maka ibadah yang semacam tadi, korban juga boleh seperti itu. Fa innahu yusalliha idza stayqadha aw dzakaraha. Maka dia wajib mengerjakan sholat tadi jika dia telah bangun atau mengingatnya. Wa yajuzu dzabhul udhiyati fil waqti lailan wa naharon. Boleh menyembelih hewan tadi di siang ataupun malam. Yang penting masih di 4 hari itu. Wa dzabahu fin nahari aula. Penyembelihan di siang hari itu lebih utama. Baik. Wa yaumul id ba'dal khutbataini afdal. Penyembelihan di hari raya setelah 2 khutbah itu lebih utama. Ini ijtihad dari Syekh Utsaimin, beliau mengikuti pendapat jumhur, yaitu hari raya khutbahnya 2. Tapi sebelum wafatnya beliau mengatakan yang lebih rajih adalah khutbah Id itu hanya 1 saja. Lalu beliau pernah khutbah Id sekali di akhir hayatnya. Tidak 2 kali tapi sekali. Tidak ada duduk di antara 2 khutbah. Tapi memang 1 khutbah saja. Wa kullu yaumin afdalu mimma yalih. Setiap hari itu lebih utama daripada yang setelahnya. Tayyib. Jelas yang paling utama adalah tanggal 10 karena itu hari terbaiknya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Lima fihi minal mubadarati ila fi'lil khair. Karena kalau kita menyegerakan, itu di dalamnya ada penyegeraan kepada amal kebajikan, dan memang perintahnya adalah bersegera. Tayyib. Kita tambah sedikit lagi, al-faslu salis fil afdali minal adahi jinsan aw sifatan wal makruhi minha. Tayyib. Penyembelihan yang paling utama dari sisi jenisnya atau sifatnya dan apa yang dimakruhkan darinya. Al-afdalu minal adahi jinsan al-ibil. Jenis yang paling utama untuk disembelih adalah unta. Summal baqar, lalu lembu. In dhaha biha kamilah, kalau dia menyembelih secara total,
yaitu apa? Satu orang menyembelih seekor unta atau satu orang menyembelih seekor lembu. Jelas ini lebih mahal dan lebih utama dari sisi ini. Summal dha'an, lalu apa? Kambing kibas. Summal mi'is, summal ma'is atau mi'izah, yaitu kambing kacang, kambing Jawa. Summa sub'ul badanah, lalu 1/7 dari unta. 1/7 dari unta lebih baik daripada apa? Di sini dohirnya lebih baik daripada 1/7 dari unta ini kalah bagus dibandingkan dengan seekor kambing kibas. Karena apa? Sekarang di ranking berapa ini? Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, di ranking kelima. Lalu ranking yang keenam, yang paling rendah dari disebutkan di sini adalah 1/7 dari lembu. Tayyib, wal afdalu minha sifah, yang paling utama dari sisi sifatnya adalah al-asman, yang paling gemuk, al-aksarul lahman, yang paling banyak dagingnya, al-akmalu khilqah, yang paling sempurna bentuk fisikalnya. Karena apa? Harganya makin mahal dan kualiti makin bagus, sehingga penyembelihannya ini semakin disukai oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Keikhlasan dia untuk Allah lebih banyak. Rela yang seperti ini, bukan cari yang buruk-buruk. Wal ahsanu manzaron, yang paling bagus penampilannya, pemandangannya. Wa fi sahih Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bi kabshaini aqraynaini amlahain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dalam sahih Bukhari bahwasanya Nabi SAW sering menyembelih 2 ekor kambing kibas yang memiliki 2 tanduk yang sempurna dan bentuknya paling bagus. Amlahain alal khilaf, sebagian ulama mengatakan yaitu yang paling bagus. Amlah dari malih, yang bagus. Wal kabas al-azimu minad dha'n, kabas itu ya kambing kibas yang besar. Al-amlah ma khalata bayaduhu sawada, ma khalata bayaduhu sawadun, yang bercampur putih dengan hitamnya. Fahuwa abyad fi sawad, maka dia adalah putih di dalam kehitam-hitaman. Memang ini pendapat kedua mengatakan amlah ini berarti apa? Kelabu. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.